Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Setiap pasangan suami istri, baik yang sudah menikah berapa tahun atau yang baru newlywed gitu, yang baru aja menikah, pasti ingin memiliki momongan. Udah punya satu, alhamdulillah. Udah punya dua, alhamdulillah. Kok kayaknya dua udah agak ribet gitu. Udah banyak hal yang, bikin chaos di rumah. Kayaknya mau jeda dulu deh, walaupun nanti mungkin programnya pingin punya anak 3 atau 4 gitu ya. Tapi kadang-kadang berpikir, gimana ya programnya, takut kebobolan nih gitu. Gimana cara terbaiknya? Takutnya kan karena satu dan lain hal akhirnya kebobolan, nggak ada planning gitu ya. Jadi kita gimana supaya nggak kebobolan? Ya jawabannya adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah pertanyaannya gini, kan ada banyak banget gitu ya jenis alat kontrasepsi. Pilih yang mana yang pas sama kita? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bijak merencanakan kehamilan dengan memilih alat kontrasepsi apa nih yang pas untuk kita gitu ya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana bijak merencanakan kehamilan dengan memilih antara alat kontrasepsi yang tepat, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar persalinan ya. Karena ini erat kaitannya antara kehamilan, kontrasepsi, dan persalinan. Kita lihat yang pertama pemirsa. Berhubungan seks saat hamil besar permudah persalinan. Nah ini banyak banget ya kalau kita berbicara tentang antara hamil besar dan persalinan. Karena yang namanya persalinan ini kan ya happy, ya deg-degan juga, tensinya pasti naik ya. Apalagi untuk yang first timer gitu ya, yang baru aja mau pertama kali ngelahirin gitu ya. Persalinan apalagi yang normal itu pasti kan kita bakal deg-deg gitu ya. Kita kayak aku bisa nggak ya, aku kuat nggak ya gitu. Gimana aku harus menjalaninya karena belum punya experience di persalinan pertama. Nah ada orang bilang kalau kamu ingin lancar persalinannya, kamu boleh melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim gitu ya, hubungan seksual ketika kita lagi hamil besar. Nah apakah ini ada korelasinya antara berhubungan seks di hamil besar dan juga mempermudah persalinan? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Minum air kelapa lancarkan persalinan. Nah ini lagi-lagi ya. Kalau tadi di poin pertama adalah berhubungan intim ketika hamil tua atau hamil besar. Nah selanjutnya adalah minum air kelapa. Ini sering banget juga ya kita dengar ya. Tapi sebenarnya apa sih hubungannya atau mungkin kandungan dari air kelapa sehingga banyak orang berpikir bahwasanya kalau mau persalinannya lancar gitu ya, harus banyak-banyak minum air kelapa. Nanti akan kita bahas, ada nggak korelasinya antara air kelapa dan persalinan yang lancar atau tidak lancar? Dan ada kandungan apa sebenarnya kok sampai orang-orang berpikir, sampai berasumsi, air kelapa itu bagus untuk persalinan. Kita lanjut yang ketiga ya pemirsa ya. Pernah operasi sesar, tak akan bisa bersalin normal. Nah ini sering kali, ya gini, setiap wanita itu biasanya ya kalau nggak ada case by case tertentu pasti mereka menginginkan lahiran secara normal. Kenapa? Satu mungkin lebih sehat juga mungkin ya, lebih hemat biaya juga mungkin, dan ada momentumnya gitu. Jadi ketika diceritain ke anak, dulu itu mama, ngelahirin kamu itu gini normal gitu ya, berat banget, sulit banget, sekarang kamu gini segala macem ya. Tapi pertanyaannya gini, kalau once kita kan saya nggak ngelahirin ya, saya ya maksudnya Anda gitu ya ngelahirin dengan cara sesar, apakah nextnya itu bisa normal atau ya harus sesar lagi? Nggak mungkin karena udah ada bekas pembedahan gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah memang akan sesar terus atau bisa kok normal tapi dengan kondisi-kondisi tertentu atau setelah durasi berapa waktu gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Terlalu banyak berbaring bisa hambat persalinan. Nah ini, tapi ini kan normal ya, maksudnya ibu hamil kan pasti agak berat untuk beraktivitas. So mostly mereka pasti akan leyeh-leyeh lah ya, PW-PW gitu ya. Yaitu dengan rebahan. Tapi ada yang bilang juga jangan suka rebahan, lebih baik berdiri gitu ya. Atau latihan jongkok itu lebih bagus untuk persalinan. Karena kalau berbaring itu kayak justru menghambat jalurnya gitu ya. Nah ini sebenarnya secara medis bisa terbukti nggak ya? Medically proven atau sebenarnya ini hanya mitos belaka? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Makan nanas untuk induksi alami sebelum persalinan. Nah ini dia, sering kali kalau kita berbicara buah gitu ya, nanas gitu ya.
Well, mungkin ini mitos atau fakta juga ya. Banyak orang kayak, ada banyak hal yang tidak baik atau nggak boleh dimakan selama kehamilan. Karena takutnya satu dan lain hal bisa menyebabkan keguguran, salah satunya adalah nanas gitu ya. Nah, tapi ada juga yang berpikiran kalau ingin persalinannya lancar, so kita harus makan nanas. Nah, apakah ini ada korelasinya antara nanas sebagai induksi alami ketika akan persalinan? Karena kan kalau untuk induksi alami sendiri kayaknya agak berat, jadi dibantu induksi dari nanas. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar persalinan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar persalinan. Nah, untuk membahas mitos fakta tersebut telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sindirani SPOG KFER, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi Maja. Selamat pagi Dr. Cindy, apa kabar Dok? Kabar baik, selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa Bincang Sehati. Selamat pagi Dok. Wah, ini kalau ketemu Dokter Cindy lagi udah ahli banget lah ya ini seputar obstetri dan ginekologi ya lah, spesialis ya Dok ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar bijak merencanakan kehamilan. Tapi sebelum kita membahas itu, kita mau bahas dulu mitos fakta seputar persalinan ya Dok ya. Yang pertama adalah katanya untuk mempermudah persalinan, ini nanti ada beberapa konteks yang poinnya mitos atau faktanya seputar cara atau mempermudah persalinan. Yang pertama adalah berhubungan seks di saat hamil besar atau hamil tua Dok. Supaya katanya jalurnya itu enak buat dilewati untuk persalinan, kabarnya begitu gitu ya Dok ya. Tapi ini mitos atau fakta sih Dok? Ya, ini benar, tapi perlu diperhatikan. Jadi kita anggap bahwa kehamilan itu sudah matang atau aterem itu di 37 minggu usia kehamilan. Sehingga setelah 37 minggu usia kehamilan, memang dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual. Karena rupanya sperma suami ini dapat melunakkan mulut rahim atau serviks kita. Karena sperma itu mengandung prostaglandin yang akan melunakkan mulut rahim kita, sehingga pada saat persalinan nanti jadi lebih lunak dan mudah terjadi pembukaan. Oke. Oke Dok ya, berarti kandungan dari spermanya ini yang akhirnya bisa membuat seputar serviksnya tadi ya, leher atau mulut rahimnya menjadi lebih lunak. Jadi untuk proses persalinannya menjadi lebih lancar gitu ya. Oke ya. Kita lanjut yang kedua nih Dok. Minum air kelapa. Nah kalau tadi berhubungan seks gitu ya. Kalau sekarang minum air kelapa. Kadang-kadang ya minum air kelapa sih semua orang kayaknya juga suka gitu ya. Ya nggak harus mau persalinan juga. Tapi ada kabarnya bahwa persalinan akan bisa lancar dengan minum air kelapa. Nanti pada minum air kelapa semua nanti ya jelang persalinan. Nah ini mitos atau fakta Dok? Ya benar. Jadi gini, ini bukan mitos atau fakta. Ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, tapi bukan berarti itu akan melancarkan persalinan. Karena gini loh, air kelapa itu mengandung elektrolit yang sangat baik untuk tubuh kita. Elektrolit itu natrium, kalium, fluorida, yang akan membuat elektrolit dalam badan kita lebih baik, lebih normal. Nah, sama seperti kita minum minuman-minuman elektrolit lainnya ya, minuman isotonik lainnya. Nah, itu tujuannya adalah membuat kita dalam kondisi elektrolit yang seimbang dan baik. Sehingga otomatis cairan ketuban kita, kemudian dalam darah kita akan menjadi baik. Jadi bukan air kelapa maka baik untuk persalinan. Air kelapa bisa diminum oleh semua orang karena dia akan memperbaiki elektrolit dalam tubuh kita. Elektrolitnya itu tadi natrium, kalium, dan fluorida. Tapi kalau dihubung-hubungkan dengan karena minum air kelapa, maka persalinan jadi lancar, sebetulnya bukan sesuatu A tambah 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan. Sebenarnya 2 ya. 2 bahwa adalah air kelapa baik untuk tubuh kita, dengan elektrolit yang baik, maka diharapkan persalinan kita juga lebih baik karena tubuh kita lebih sehat.
Oke ya, bukan apa ya Jadi satu-satunya hal untuk memperlancar persalinan tapi memang bagus untuk memperlancar, kebutuhan tubuh. bagus. Oke dok, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini, kalau udah pernah operasi sesar, udah nggak mungkin lagi deh itu bisa normal lagi gitu dok. Itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi Hmm. gini, kalau kita pernah dilakukan operasi sesar, dulu operasi sesar itu dilakukan dengan cara insisi melintang atau insisi mediana. Itu antara pubis kita ke arah pusar. Nah, di dalamnya pun rahim kita akan diiris secara lurus gitu. Kalau lurus dia banyak memotong otot secara melintang. Nah, itu akan membuat resiko terjadinya ruptur atau pecahnya rahim pada saat proses persalinan selanjutnya lebih tinggi karena dia dipotong secara melintang. Tapi kedokteran kan berkembang. Semenjak tahun 2000 ke atas, rasanya praktek-praktek yang melakukan operasi sesar secara melintang itu atau insisi mediana sudah tidak lagi dilakukan. Rata-rata dilakukannya secara transperitoneal profunda atau diambilnya di segmen bawah rahim. Sehingga sebetulnya resiko untuk terjadinya ruptur atau pecahnya rahim tadi sebenarnya sudah sangat kecil. Nah, kemudian juga teknologi untuk kita menilai apakah segmen bawah rahim kita sudah cukup tebal atau belum, ataukah masih tipis, ataukah terdapat defek atau terdapat kecacatan akibat operasi sesar sebelumnya, itu sekarang udah bisa kita lakukan. Pada saat hamil dini kita USG transvaginal, kita bisa menilai segmen bawah rahimnya itu sebenarnya tipis atau tidak. Karena kalau tipis bahaya ruptur, kalau dia tebal nggak ada bahayanya sebenarnya untuk melakukan persalinan normal pervaginam berikutnya. Cuma masalahnya adalah apakah layanan untuk menilai segmen bawah rahim ini atau menilai kondisi ketebalan uterus tadi, ketebalan rahim kita itu bisa dilakukan oleh semua. Sebab kalau dia tidak dilakukan ya akan blinding kan. Kalau blinding, nah ini bahaya untuk ibu tersebut karena kita nggak tahu sebenarnya kondisinya seperti apa. Tapi kalau bisa dengan baik dan diawasi dengan baik, proses persalinan pervaginam pasca operasi sesar bukan merupakan suatu kontraindikasi mutlak. Karena kalau dia diperiksa, ya udah lebih baik amannya lagi ada resiko dia ruptur. Tapi kalau dia bisa diperiksa dengan baik, tidak perlu dilakukan. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara, ini coba aku tangkap ya dok ya, soalnya tadi ada hubungan sinyalnya agak kurang bagus dok, jadi kita dengarnya cuma sepatah-patah gitu ya. Jadi tidak masalah ya, karena perkembangan medis kan terus berkembang ya, teknologi untuk medis terus berkembang. Jadi kalau dulu mungkin belum bisa, sekarang setelah sesar juga tetap bisa melahirkan secara normal ya. Tadi kalau tidak salah poinnya seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya dok. Terlalu banyak berbaring bisa hambat persalinan. Nah gimana nih dok? Maaf pertanyaannya Pak. Oke, terlalu banyak berbaring katanya ini bisa menghambat persalinan, gimana? Ya, jadi kita kalau lagi hamil memang dianjurkan untuk tetap aktif seperti biasa. Jadi selalu prinsip bahwa hamil bukan sakit. Hamil kita tetap bisa melakukan kegiatan seperti biasa sehari-hari. Karena kalau kita banyak berbaring pun, otot panggul kita nanti jadi nggak baik. Nggak ada latihan kan, kita jadi lemas. Sedangkan kita perlu melakukan pelvic exercise. Nah kemudian pada saat kita banyak berjalan, kita beraktivitas, tulang panggul kita akan melakukan terjadi gerakan-gerakan, termasuk peregangan otot yang membuat si bayi pun dan juga gerakan menekan dari kepala bayi yang membuat bayi akan lebih mudah untuk turun ke panggul, tekanan kepala bayi ke arah jalan lahir lebih baik.
Oke dok, kita lanjut yang kelima ya dok ya. Ini karena putus-putus nanti. Oke dok. Oke, kita lanjut yang kelima ya dok ya. Nah, makan nanas untuk induksi alami persalinan gitu dok. Induksi alami dari nanas gimana nih dok? Ya, ini nanas juga selalu menjadi perdebatan. Karena nanas itu selalu menjadi apa ya? Karena dianggap mengandung enzim papain tadi yang membuat si daging, misalnya kita mau masak steak, masak rendang, lah itu dikasih nanas, dagingnya jadi lembek. Nah, dia berpikir bahwa kalau gitu kita makan nanas, kita bisa bikin lebih lancar. Nggak begitu, karena ini kan adanya di saluran pencernaan. Betul. Ya, kemudian sedangkan rahim kita ini atau saluran reproduksi ini berbeda. Jadi nanas nggak bisa bikin jadi lembek, nggak bisa bikin jadi mules. Nah, kalaupun makan nanasnya itu terjadi, itu kan mungkin sakit mah, makanya dia mules-mules kontraksi. Tapi bukan untuk melakukan induksi ataupun merangsang terjadinya kontraksi sebelum terjadinya persalinan. Ya, jadi ini mitos nih. Terjawab ya pemirsa ya dok ya, ini sudah terjawab oleh dokter Cindy. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang bijak merencanakan kehamilan dengan memilih alat kontrasepsi yang pas dan sesuai bagi setiap pasangan seperti apa gitu ya. Tapi nanti di segmen selanjutnya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bijak merencanakan kehamilan. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy SPOG Kafer, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi Maja. Oke, Dr. Cindy, kita lanjut lagi ya. Alat kontrasepsi ini menjadi salah satu jawaban ya kalau kita mau ngomongin tentang kita mau rencanain kehamilan deh, skip dulu gitu ya, jeda dulu gitu ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih dok sebenarnya alat kontrasepsi ini apa dan manfaatnya apa gitu? Ya, jadi prinsip daripada alat kontrasepsi adalah untuk menghambat atau menghindari terjadinya pembuahan, terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma, bukan menghambat terjadinya implantasi atau penempelan. Jadi kita kontrasepsi itu menghambat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Karena konsepnya seringkali dicampur adukan sehingga seakan-akan kita sudah terjadi kehidupan, sudah terjadi embrio, bahwa sudah terjadi sperma dan sel telur sudah bertemu, terjadi fertilisasi, kemudian nggak jadi nempel atau gagal bertumbuh. Itu kadang-kadang konsep yang rancu sehingga orang takut untuk melakukan pemakaian alat kontrasepsi. Tapi prinsip daripada kontrasepsi namanya kontra atau menghambat kontrasepsi pembuahan. Oke, berarti intinya adalah sebelum akhirnya sel telur dan sperma bertemu ya dok ya? Bukan setelah bertemu? Iya, bukan. Oh oke, karena yang selama ini mungkin di masyarakat adalah sudah ketemu dulu baru itu alatnya bekerja gitu ya. Tapi sebelum si sperma dan telur ini bertemu, si alat ini udah bekerja gitu ya. Itu manfaatnya seperti itu ya. Oke, nah kalau dari jenis-jenisnya dok, ada nggak sih jenis-jenis perbedaan dari alat-alat kontrasepsi? Ini saya jelaskan sedikit. Memang bahwa tadi sedikit saya bahas bahwa kontrasepsi ini kan berkembang, terus berkembang. Dulu mungkin alat-alat kontrasepsi itu dilakukan kurang baik ya. Jadi artinya tanpa di USG, mungkin aja nih orang ini udah hamil, dalam keadaan hamil muda, tiba-tiba dimasukin alat kontrasepsi dalam rahim atau sering dikenal dengan IUD atau contraceptive device yang dimasukin, sehingga itu kan prinsipnya menggugurkan sebetulnya. Nah itu dulu karena masukinnya sembarang, nggak di USG dulu, kondisi si ibu ini seperti apa kita nggak tahu. Nah sehingga orang misconception tentang apa itu kontrasepsi. Jadi pandangannya buruk aja bahwa ini bahaya, bahwa ini menghambat kehidupan dan lain-lain. Tapi perlu kehidupan. Tapi dia adalah menghambat terjadinya pertemuan antara sperma dan telur tadi. Nah itu satu tadi konsepnya. Kedua,
bahwa alat-alat atau jenis-jenis kontrasepsi kita bagi menjadi 2 bagian besar. Satu yang secara mekanik yaitu secara pemakaian kondom maupun AKDR atau sering kita kenal dengan IUD. Kita udah nggak sebut spiral lagi karena bentuknya udah nggak spiral lagi. Spiral itu terbentuk masih produksi sampai tahun 84, tapi terkenal banget sampai sekarang pasang spiral. Betul. Padahal sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian yang bersifat hormonal dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu misalnya pada pemakaian pil yaitu kita minum sehari-hari, pemakaian susuk tuh artinya implan, karena kita bilangnya susuk kesannya jadi mistis. Nanti padahal itu adalah implan ditanamkan di bawah kulit kita sehingga mengeluarkan hormon yang menghambat terjadinya ovulasi. Dan yang ketiga adalah pemakaian suntikan KB hormonal. Jadi kita bagi menjadi mekanik maupun yang hormonal, non hormonal maupun hormonal, gitu aja baginya. Itu yang paling gampang. Kemudian cara kerja masing-masing, kalau hormonal prinsipnya adalah menghambat terjadinya ovulasi. Jadi si wanita ini tidak terjadi ovulasi atau masa subur yang tidak terjadi, atau telurnya tidak pernah bertambah, tidak pernah menjadi matang, tidak pernah berovulasi. Sedangkan kalau dengan cara mekanik, dengan pemakaian kondom ataupun AKDR tadi, alat kontrasepsi dalam rahim, pertemuan spermanya yang tidak bisa. Karena kan pakai kondom, spermanya nggak masuk. Kalau AKDR, dia punya 4 sistem sebenarnya cara kerjanya, yaitu mengentalkan lendir serviks, merubah implantasi endometrium, dan juga menghambat pergerakan sperma untuk menuju ke arah telur. Oke, itu dia jenis-jenisnya ya. Masing-masing. Jenis dan fungsi atau manfaat dari alat kontrasepsi itu sendiri gitu. Tapi mungkin agak melipir sedikit dok gitu ya, sebelum kita lanjut ngomongin alat kontrasepsi. Sebenarnya kan sedikit banyak mungkin ya. Alat kontrasepsi ini kan salah satu tools juga bagi pemerintah untuk mencanangkan keluarga berencana ya, 2 anak saja cukup gitu. Nah sebenarnya dari peranan dari alat kontrasepsi ini sendiri juga mendukung program pemerintah ini nggak sih dok? Maksudnya untuk angka kelahiran kan kita katanya bonus demografi kita juga luar biasa banyak ya gitu kan? Ya, nah itu gimana tuh dok? Jelas bahwa dulu tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an itu dulu koin kita aja, koin berapa itu? Koin 5 perak atau 10 perak itu logonya aja pil KB, logonya aja KB, keluarga berencana. Jadi kita bukan bilang keluarga kontrasepsi ya, kita bilang keluarga itu berencana. Karena bukan cuma membatasi kehamilan, tapi juga merencanakan jarak kehamilan. Jadi harus direncanakan nih jaraknya, jangan sampai terlalu dekat karena nanti anaknya nggak terdidik dengan baik, tidak bisa dinutrisi dengan baik. Jadi namanya keluarga berencana ini kan bukan cuma jumlah anaknya yang dikurangin, tapi jarak antar anaknya juga dikurangi. Nah itu satu. Kemudian mengenai program pemerintah, kalau dulu slogannya adalah 2 anak cukup, kalau sekarang slogannya 2 anak lebih baik. Jadi kita memang tidak membatasi lebih longgar lah artinya pemerintah ini sekarang, entah dengan macam-macam ya, berbagai pertimbangan, sehingga memang bonus demografi akhirnya terjadi luar biasa. Satu, KB ini sekarang agak, kalau dulu kan dibagikan gratis, ada safari KB, jadi betul-betul digalakkan dan disosialisasi dengan sangat agresif. Kalau sekarang memang sumber edukasi ini bukan menjadi suatu, jelas menjadi program pemerintah, bagian dari BKKBN, tapi bukan lagi menjadi suatu pokok ya. Kalau dulu kan merupakan suatu garis program pemerintah yang besar gitu, pencanangan besar. Kalau sekarang karena dianggap dulu udah sukses, sekarang lebih kurang digalakkan lagi. Dan diharapkan sosialisasi KB ini didapatkan dari sosial media, dari dokter keluarga dan lain-lain. Kalau dulu kan ada klinik-klinik KB khusus, di mana pemasangan safari IUD, pasang itu semua dilakukan dengan gratis di puskesmas, di mana-mana bisa. Jadi memang agak, kalau menurut saya sendiri pribadi sih memang agak terjadi penurunan mengenai program KB ini ya, digalakkan ke masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Nah itu dia. Nah ini juga nih makanya. Nah itu dia dok. Sorry, yang jadi masalah. Ya, jadi masalah juga. Nah ini edukasi, mungkin ya lagi-lagi ya edukasi gitu untuk apalagi untuk kelas menengah ke bawah. Nah boleh dibocorin nggak sih dok? Mungkin ada datanya atau enggak nih? Daerah yang paling banyak kelahirannya gitu dok. Apakah memang edukasinya masih agak di bawah juga dok? Yang jelas kalau data provinsi saya nggak baca nih data statistik provinsi.
Tapi yang jelas orang yang punya anak banyak itu ternyata berkorelasi dengan tingkat edukasi maupun tingkat sosial. Dan saat ini kan karena BPJS tidak membatasi dan menanggung full proses persalinan maupun imunisasi dan lain-lain itu kan bisa didapatkan dengan gratis. Sehingga buat masyarakat terutama mohon maaf yang menengah ke bawah, mereka tidak lagi merasakan beban biaya untuk punya anak. Beban biaya untuk punya anak, untuk karena semua BPJS, proses persalinan ditanggung BPJS, proses kontrol ditanggung BPJS, kemudian masih kehamilannya lagi. Oke. Kita mikir bahwa membiayai anak itu mahal, tapi mereka mendidik itu beda. Itu bisa dikasih makan, bisa dikasih sekolah, tapi mendidik anak itu kan tidak bisa dengan cara nggak bisa dibantu BPJS ya, mendidik anak. Oke dok, ini menarik sekali ya kalau ngomongin tentang keluarga berencana di Indonesia, dari 2 anak cukup ke 2 anak lebih baik ya, semuanya lebih baik demi kebaikan kita bersama gitu ya dok ya. Kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Anda bisa bertanya seputar tema kita hari ini di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy Rani SPOG KFR, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi Maja. Dok, kita lanjut lagi. Dari beberapa alat kontrasepsi yang tadi sudah di-mention sama Dr. Cindy, sebenarnya ini semuanya untuk perempuan saja atau bisa untuk laki-laki? Kan selama ini kita berpikirnya pasti ke perempuannya terus nih dok. Kalau laki-lakinya gimana nih gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Gimana nih dok? Halo dok. Halo ya, Dr. Cindy. Pak. Dr. Cindy bisa dengar suara saya dok? Kedengeran Pak. Saya bisa kedengeran Pak, suara. Oke, kedengeran. Tadi pertanyaanku belum terdengar ya dok ya? Iya. Oke. Jadi dari beberapa jenis alat kontrasepsi yang sudah disebutkan oleh Dr. Cindy tadi, sebenarnya ini semuanya dipakainya gitu hanya untuk perempuan aja atau laki-laki juga bisa gitu kan? Selama ini kita taunya masyarakat awam hanya untuk perempuannya aja nih dok. Oh iya. Jadi KB untuk laki-laki ini juga sekarang kan ada KB permanen ya untuk laki-laki. Bisa juga kita lakukan vasektomi, bukan hanya kondom aja kita pakai pada pria. Tapi kalau kita melakukan vasektomi itu juga sebenarnya merupakan prosedur yang aman, cepat dan mudah untuk dilakukan oleh para bapak-bapak untuk melakukan KB. Kalau pil KB untuk menghambat proses terjadinya spermatozoa saat ini memang masih dikembangkan dan mulai ada clinical trial-nya. Tapi saat ini belum menjadi untuk konsumsi secara publik. Oke. Nah, kalau berbicara berbicara tentang perempuan dan laki-lakinya, suami istrinya lah gitu ya. Kan ya mau tidak mau mungkin dokter juga menemui di lapangan banyak yang sekali enggan gitu ya. Enggan menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Tadi juga setelah break kita juga sempat berbincang masalah itu gitu. Nah di luar konteks agama mungkin ya gitu ya. Sebenarnya apa sih dok yang akhirnya membuat banyak orang enggan untuk menggunakan alat kontrasepsi? Apakah berpikir karena ada yang banyak yang bilang efek sampingnya ini itu segala macam atau gimana sih dok? Betul Pak. Jadi artinya kembali lagi. Halo dok. Halo Dokter Cindy. Harusnya akan terdapat outcome yang kedengeran Pak. Putus-putus dok. Kedengeran. Halo.
Kedengeran? Oke, sepertinya ini kita mengalami Halo. gangguan sinyal. Kita akan coba break dulu ya dok ya. Kita akan menghubungi lagi nanti dokter Cindy. Kita akan coba via line telepon aja supaya mungkin lebih lancar suaranya untuk audionya ya. Mungkin nanti tetap visualnya kita tetap pakai Zoom. Tapi nanti kita line telepon aja untuk audio supaya ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, pemirsa kita akan kembali saat lagi. Kalau Anda mau bertanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya. Kita masih membahas bijak merencanakan kehamilan dengan memilih alat kontrasepsi yang tepat dan sesuai gitu ya. Untuk pasangan suami istri 021-290-3244 atau di Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy SPOG Kafer, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi Maja. Dok, kita lanjut lagi ya. Semoga kali ini Tuhan memberikan jalan yang baik ya, sinyalnya bersahabat gitu ya dok ya. Oke dok, tadi belum sempat terjawab sebenarnya kalau berbicara tentang kenapa banyak pasangan suami istri yang enggan melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi itu gimana sih dok? Apakah karena efek samping dan lain sebagainya? Ya, jadi selama ini banyak orang yang mendapatkan cerita dari getok tulang. Artinya mungkin ibunya, neneknya dulu menggunakan KB dengan cara yang tidak tepat, sehingga terus-menerus dikatakan yang tidak tepat tadi adalah efek samping ya, ataupun sesuatu yang tidak nyaman untuk mereka hadapi. Saat ini kan KB udah berkembang dengan sangat luar biasa. Kontrasepsi ini semua berkembang dari pemakaian AKDR atau IUD tadi, yang tadinya bentuknya spiral, sehingga kadang-kadang ada terasa tidak nyaman, ataupun membuat haid jadi lebih banyak, ataupun dengan cara pemasangan zaman dulu yang salah, karena zaman dulu dipasangnya blinding, tutup cuma pakai tangan, kemudian nggak ada USG, kemudian dipasang oleh tenaga kesehatan yang kurang terlatih, sehingga jelas aja banyak efek samping. Bukan efek samping, sebenarnya salah pakai cara yang salah. Nah, kalau kita melakukannya dengan benar, tentu tidak akan terjadi efek-efek yang tidak diinginkan tadi. Jadi lagi-lagi harus dilakukan dengan cara yang benar dan oleh orang yang tepat. Terus kedua, mengenai lagi-lagi ke edukasi. Mengenai pil yang dibilang bikin gemuk, yang dibilang bisa bikin flek-flek di muka. Saat ini pil udah sangat berkembang. Dari mulai tahun 1950-an. Dia masih jelek. Sekarang udah bagus banget. Sekarang udah bisa macam-macam, udah bisa malah mempunyai efek samping yang bukan efek samping, artinya mempunyai efek tambahan yang merupakan benefit bagi tubuh kita. Salah satunya adalah membuat kulit kita jadi lebih bagus, kita jadi nggak berjerawat, kita jadi secara tidak langsung kulitnya jadi lebih halus, kemudian juga tidak membuat berat badan kita bertambah. Jadi sudah sangat baik. Oke, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang ya apapun ya jenis alat kontrasepsinya ya itu berarti memang bukan ngomongin efek samping ya, tapi salah penggunaan, salah konsultasi juga mungkin ya, hingga akhirnya berujung ke hal-hal yang tadi gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut dok, kita akan bacakan DM Instagram dulu ya dok ya. Ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Widya. Dok, saya baru saja melahirkan untuk pertama kali. Weh, selamat ya Bu Widya ya. Dan rencana sih pingin langsung minum pil KB. Setelah berapa lama abis melahirkan boleh minum pil KB ya? Katanya pil KB bisa bikin gemuk, jerawatan, dan jam minumnya harus sama persis. Oh ini dua ya pertanyaannya ya. Setelah habis melahirkan berapa lama boleh minum pil KB, dan katanya pil KB bisa bikin gemuk, jerawatan, jam minumnya harus sama persis. Ini banyak banget yang tanya begini dok. Gimana nih dok? Ya, jadi memang kalau kita punya pil KB, itu tadi banyak jenis. Ada pil KB yang bersifat siklik, ada lagi pil KB yang bersifat continuous. Kemudian ada lagi pil KB yang bersifat bisiklik, ada lagi yang trisiklik. Jadi memang pil KB saat ini dikembangkan untuk sedemikian rupa semakin mengikuti siklus haid normal dari seorang wanita dan
juga mempunyai dosis pemakaian estrogen yang sangat rendah. Sehingga hal-hal yang membuat tadi tidak nyaman semakin bisa kita hindarin. Kalau dulu pil KB memang mempunyai kadar progesteron yang lebih tinggi, progesteron yang sintetik, sehingga akan membuat efek jadi lebih gemuk, kemudian menjadi flat di muka. Kalau sekarang jenis progesteronnya tadi malah mempunyai efek-efek atau benefit tambahan untuk tubuh kita. Nah, kemudian kita kembali ke pil KB menyusui tadi. Jadi untuk khusus ibu-ibu menyusui, pil KB yang diberikan tidak boleh mengandung estrogen. Karena kalau kita berikan pil KB yang mengandung estrogen, maka jumlah volume ASI-nya akan menurun. Sedangkan jadi ada pil KB khusus ibu menyusui. Gitu. Itu boleh mulai diberikan 40 hari pasca melahirkan. Karena semenjak kita selesai nifas, sebenarnya kita sudah bisa melakukan aktivitas seksual seperti biasa. Nah, pada saat itulah kita sudah boleh memberikan KB. Karena meskipun kita saat menyusui, kadang-kadang belum haid, belum tentu kita tidak subur, belum tentu kita tidak terjadi ovulasi. Jadi pada saat menyusui ada yang bilang metode amenorrhea laktasi. Metode bahwa selama menyusui dia tidak haid, nah dianggap tidak subur. Menurun kesuburannya, tapi bukan tidak subur. Sehingga tetap perlu diberikan KB. Oke ya, ini sudah semoga menjawab pertanyaan Bu Widya tadi ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini kan kalau melanjutkan tadi yang sebelum kita bahas DM, bukannya efek samping ya, tapi salah pakai, salah penggunaan gitu ya, atau salah konsultasi juga gitu ya. Nah jadi kan sekarang kita berarti berfokus pada prosedurnya nih dok. Maksudnya untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang tepat ini, maksudnya prosedur dari awalnya seperti apa gitu? Maksudnya dari awal banget gitu, suami istri harus kemana, terus untuk menentukan yang tepat atau sesuai itu sebenarnya boleh milih, nggak sih maksudnya? Boleh milih atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing atau gimana dok? Prosedur sampai akhirnya benar-benar mendapatkan alat kontrasepsi yang tepat gitu? Ya, jadi memang sebaiknya dari pasangan masih muda, karena tidak menutup mata bahwa saat ini kebutuhan kontrasepsi ini tidak hanya kita tujukan untuk pasangan muda aja atau pasangan yang sudah menikah. Sebab banyak sekali orang-orang yang sudah belum menikah, tadi tanda kutip, tapi membutuhkan KB. Nah, orang-orang ini yang kita sebut unmet need. Jadi dia punya kebutuhan tapi tidak terjangkau. Kenapa? Kita anggap, oh dia belum menikah kok nyari KB. Tapi kenyataannya saat ini mereka ini yang butuh dan akhirnya akan terjadi kehamilan tidak diinginkan dan mempunyai efek berantai yang sangat buruk. Nah, unmet need ini juga bingung dia mau kemana. Mungkin kalau dia udah menikah, tadi bisa gampang, dia bisa konsultasi ke dokter ataupun ke puskesmas. Itu ada posyandu-posyandunya yang memang akan melakukan sosialisasi KB secara terus-menerus. Cuma yang titik-titik unmet need tadi yang akhirnya belajar KB sepotong-sepotong, tidak secara menyeluruh dan sempurna, akhirnya mendapatkan informasi yang tidak benar gitu dari internet, dari sosial media, dari kawan-kawannya, sehingga kegagalan KB-nya jadi tinggi. Dia bilang, saya udah minum pil KB, ya lupa-lupanya berapa hari. Terus kalau lupa, apa yang harus dilakukan? Itu yang kadang-kadang susah kita edukasi ya, atau dia tidak mempelajarinya di sosial media ataupun artikel-artikel di internet. Ini kalau dia lupa sehari, dia harus minum 2 besoknya. Kalau dia lupa 2 hari, dia tetap harus minum 2 besoknya, satunya dibuang. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang nggak diajarin di situ. Cuma kasih tahu, ya udah pokoknya minum pil KB. Nah kemudian, kapan mesti mulai pil KB? Kapan mesti mulai? Dia mesti mulai starting pas haid, bukannya tanpa hubungan, baru dia mulai minum pil KB. Nah itu kan perlu diajarin. Untuk itu ya mohon ke dokter atau cari klinik-klinik KB. Nah klinik KB ini juga sekarang ada rancu karena kadang-kadang orang anggap kalau klinik KB itu klinik aborsi. Ya, padahal klinik KB tujuannya justru mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak terencana. Oke. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan kemudian ya. Lucu ya tadi kalau minum KB kelupaan 2 hari langsung makan 2, nggak gitu konsepnya gitu ya dok ya. Nah berarti sebenarnya hal yang harus dipersiapkan itu apa sih dok? Maksudnya kayak kan sebelum benar-benar udah tahu nih alat kontrasepsi yang tepat, hal yang harus benar-benar dipersiapkan itu apa sih dok?
Satu, dia harus pikir ini KB-nya mau ditundanya jangka panjang atau jangka pendek. Jadi kalau jangka panjang atau jangka pendek kan bisa kita pikirkan apa yang tepat untuk ibu ini. Terus satu, selalu kalau memulai KB itu harus lagi pas mens, gitu aja deh. Paling gampangnya pas lagi mens, mulai KB. Nah, artinya kalau udah mau menjelang haid ya cepet-cepet deh, udah mulai konsultasi supaya bisa dijelaskan dari bagaimana, dan kita bisa nanya apa sih kebutuhan kamu, apakah jangka panjang ataukah jangka pendek. Mungkin mau menunggu jarak anak aja supaya sekitar 2-3 tahun kemudian baru hamil, ataukah mungkin masih, saya masih ada kontrak kerja, saya masih sekolah, ya saya masih butuh untuk boleh hamil selama 1 tahun aja. Tentu kita tidak akan menawarkan kontrasepsi jangka panjang kepada pasien ini, melainkan kontrasepsi jangka pendek. Oke ya. Nah, jangka panjang, jangka pendek kita berbicara masalah expired, Dok. Sebenarnya ada expirednya nggak sih alat-alat itu, Dok? Kecuali pil KB ya. Kalau pil KB kan udah jelas ya ini. Tapi kalau alat-alat yang lain, karena dulu itu ya, Dok, yang nggak ngerti ya. Kalau sekarang dulu tuh ada kayak yang pasang spiral, dulu masih zamannya spiral, Dok. Itu udah kayak 1 abad kali nggak dicabut itu, Dok. Nah itu gimana tuh, Dok? Ya, itu juga menjadi apa ya, sering menjadi cerita dari banyak orang yang menggunakan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau kita sebut IUD tadi, intrauterine device, atau kalau zaman dulu terkenalnya spiral. Kalau spiral zaman dulu sebetulnya atau tipe lipid loop gitu. Itu karena bentuknya kayak spiral. Itu sebenarnya udah berhenti diproduksi tahun 1984, Pak. Dan dia itu terbentuk dari plastik, sehingga sebetulnya dibiarin aja juga nggak apa-apa, nggak ada efek samping yang buruk terhadap tubuh kita, meskipun sampai tua kita biarkan aja, karena nggak ada efek apa-apa. Kecuali ya kadang-kadang karena kelamaan jadi infeksi karena ada benangnya yang berkepanjangan, akhirnya mungkin kena lendir-lendir di vagina, ada kena keputihan jadi infeksi. Tapi nggak ada efek samping sama sekali yang kalau bukan gara-gara infeksi tadi yang ditimbulkan oleh AKDR yang artinya kadang-kadang kita suruh 5 tahun sekali diganti. Nah, mengenai orang-orang suka bilang begini, kalau pada IUD atau Super T tadi, karena dia mengandung tembaga, sehingga ada terjadi proses oksidasi dari tembaga tersebut. Nah, itu yang seringkali saya pikir bahwa, ini berkarat nih, masa sampai berkarat dalam tubuh kita? Jadi, karena oksidasi tadi, kan tentu logam tidak mungkin mengkilap lagi. Sebenarnya kita pakai 2 minggu pun, atau kita pakai 20 tahun pun, oksidasi dari super tadi atau tembaga tadi tetap akan terjadi. Nah, si super tadi itu orang bilang berkarat, sehingga orang langsung, wah, saya nggak mau nih ada sesuatu yang berkarat dalam tubuh kita. Itu sebetulnya juga nggak apa-apa, tidak mempunyai efek buruk atau efek samping apapun dalam tubuh kita. Jadi nggak dibilang kalau AKDR nggak dicabut-cabut lagi ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dicabut ya lebih baik lah, karena dia udah nggak ada gunanya lagi kan. Kalau udah nenek-nenek kok buat apa, dia pasti ada ADR-nya gitu kan. Oke, tapi kalau untuk kayak itu dari masa expirednya ya, maksudnya kalau dari sisi mungkin ada riwayat penyakit tertentu juga berpengaruh, Dok, alat kontrasepsi yang tepat atau gimana tuh? Sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Dia ADR-nya biarin aja di dalam. Kalau masalah infeksi kan siapa aja boleh terjadi, bisa terjadi. Dia mau udah lewat 5 tahun, ataukah dia masih baru 1 bulan fasa. Kalau memang infeksi, ya infeksi aja. Infeksi itu kan juga tergantung apakah dia infeksinya terjadinya ascending, artinya dari benang IUD tadi, benang IUD-nya ada di vagina, kemudian vaginanya kotor, sering keputihan, terjadi sexual transmitted disease, akhirnya menyebar sampai ke rahim. Tapi itu kan hal-hal yang bisa terjadi dengan ataupun tanpa terjadinya adanya IUD tadi. Jadi itu hal yang bisa terjadi gitu. Kenapa jadi diributin salahnya IUD gitu. Oke ya, Dok ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang ini alat kontrasepsi, kalau ya tadi ya bisa milih gitu ya, konsultasinya juga harus tepat. Tapi kalau untuk masalah usia, Dok, maksudnya kan ada pasangan juga mungkin berbicara masalah usia juga pengaruh nggak sih untuk alat kontrasepsi yang tepat apa gitu? Betul. Kita tentu membagi tadi lagi-lagi apakah alat kontrasepsi ini ditujukan untuk remaja. Kalau remaja kan artinya mungkin dia belum punya anak, kemudian cukup menunda kehamilan sebentar saja, kemudian nanti kalau udah menikah dia udah siap hamil. Ataukah dia ditujukan untuk
bukan hanya usia reproduksi ya, 20 sampai 35 tahun, 40 tahun tadi, untuk 40 tahun ke atas. Misalnya dia udah punya anak banyak, udah punya cukup anak, 3 atau 4 orang, 2 atau 3 orang, nanti udah cukupnya ibu ini punya anak, kita butuh kontrasepsi jangka panjang, artinya untuk sampai beliau menopause. Menopause baru kan udah gak bisa hamil lagi. Nah disitulah kita menentukan jenis kontrasepsi apa yang paling baik untuk pasien tersebut, apakah dia masih remaja, usia reproduksi, ataukah usia sudah mendekati menopause. Karena mendekati menopause juga tetap butuh kontrasepsi loh, bukan enggak? Oke, seperti itu ya. Dan nggak lucu 45 tahun hamil gitu, aduh, kasihan juga gitu. Oke, terakhir dok, kita punya waktu 1 menit gitu. Untuk mengukur efektivitas alat juga penting ya dok ya, itu perlu didiskusikan antara dokter dan juga pasangan. Betul. Betul, karena setiap alat kontrasepsi, jadi nggak ada yang 100% pasti untuk bisa menghambat kehamilan, termasuk sterilisasi atau MOW atau kita memutus tubanya. Bisa aja terjadi rekanalisasi, meskipun angkanya cuma 0,001%, 1%. Jadi angkanya itu tetap ada, bahwa di steril kok masih bisa hamil. Nah, kemudian sudah dijadikan pasang IUD kok bisa hamil, mungkin pada saat itu posisi IUD-nya bergeser. Atau kalau pada pil misalnya, apakah dia salah minum pil, lupa, atau salah mulai minum pil, itu bisa aja terjadi kehamilan. Itu ada indeksnya, istilahnya PAL indeks. Oke ya. Oke, terima kasih Dokter Cindy. Ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas. Mungkin next time kita bahas lagi dengan sinyal yang lebih baik dan kondisi yang lebih baik ya dok ya. Kan ini ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Dokter Cindy sudah berbagi. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Maja. Selamat pagi dok. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali dok. Oke, ya tidak apa-apa dok, namanya juga sinyal. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan siaran Diet TV yang lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital karena per tanggal 5 Oktober 2022 jam 24.00 siaran analog televisi di Jabodetabek akan dihentikan. Jadi segera beli set top box-nya dan beralih ke siaran TV digital. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini ya. Sampai jumpa.